Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Sukma Trivantira dari kelas Biologi D dengan NIM 186289. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan materi genetika mengenai penentuan jenis kelamin dan seks link kromosom atau pautan seks. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi, kita mengetahui bahwa terdapat dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Akan tetapi ada juga makhluk hidup yang mempunyai kelamin ganda atau hermafrodit, juga makhluk hidup yang hanya memiliki satu jenis kelamin yang cara reproduksinya itu dilakukan secara partenogenesis. Nah, penentuan jenis kelamin atau determinasi seks merupakan suatu proses penentuan jenis kelamin yang tadi ada dua nih, ada jantan sama betina, yang mana prosesnya ini ditentukan oleh kromosom seks atau kromosom kelamin atau yang biasa disebut juga sebagai gonosom. Nah, terdapat beberapa tipe penentuan jenis kelamin. Yang pertama yaitu penentuan jenis kelamin tipe XY. Nah, penentuan jenis kelamin tipe XY ini banyak ditemukan pada sebagian besar mamalia seperti manusia dan juga sebagian besar serangga. Pada manusia, untuk yang berjenis kelamin perempuan ini mempunyai sepasang kromosom X, namanya sepasang, jadi kromosom X-nya ini ada dua jumlahnya. Kalau untuk yang laki-laki itu mempunyai satu kromosom X dan satu kromosom Y. Saat proses fertilisasi, setiap ovum itu mengandung satu buah kromosom, yaitu kromosom X, sedangkan sperma ini mengandung dua jenis kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Apabila suatu ovum yang tadinya mengandung kromosom X lalu dibuahi oleh salah satu kromosom dari sperma, yaitu kromosom X juga, maka si zigot ini akan mengandung dua buah kromosom X. Dua buah kromosom X ini yang nantinya akan menjadikan individu itu berjenis kelamin perempuan. Sedangkan apabila ovum dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom Y, maka si zigot ini akan mengandung dua buah kromosom yang berbeda, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Yang mana kromosom berbeda ini, kromosom XY ini nantinya akan menghasilkan individu yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk serangga yang memiliki kromosom dengan tipe XY itu banyak dijumpai pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, prinsipnya ini sama dengan tipe XY pada manusia, yang mana lalat buah berjenis kelamin betina ini mempunyai sepasang kromosom X, dan untuk lalat buah berjenis kelamin jantan ini mempunyai satu kromosom X dan satu kromosom Y. Terdapat sebuah teori pada serangga dengan tipe XY yang dikenal dengan teori keseimbangan Bridges. Teori ini dicetuskan oleh seorang ahli genetika yang bernama Kelvin Blackman Bridges, yang mencetuskan mengenai indeks kelamin. Jadi, indeks kelamin ini dilakukan untuk menentukan jenis kelamin pada serangga atau lalat buah Drosophila melanogaster dengan cara membandingkan kromosom X dengan kromosom tubuh atau autosom. Dari perbandingan yang dilakukan antara kromosom X dengan autosom, apabila hasilnya kurang dari sama dengan 0,5, maka lalat buah memiliki jenis kelamin jantan. Apabila hasilnya lebih besar sama dengan 1, maka lalat buah berjenis kelamin betina, dan apabila hasilnya terletak di antara 0,5 sampai dengan 1, maka lalat buah itu memiliki jenis kelamin intersex.
Tipe yang kedua yaitu tipe X0. Tipe X0 ini terjadi pada beberapa serangga seperti belalang dan kecoa. Nah, pada tipe X0 ini tidak memiliki kromosom berjenis Y. Jadi untuk serangga betina tetap sama dengan prinsip dari tipe XY, yaitu memiliki sepasang kromosom X. Sedangkan untuk yang serangga jantan ini kromosom kelaminnya hanya terdiri dari satu kromosom X. Jadi disebut sebagai kromosom X0 karena tidak mempunyai tipe kromosom yang lain selain X. Tipe yang ketiga yaitu tipe ZW. Tipe ZW dapat ditemukan pada ikan, unggas, dan beberapa jenis reptil lainnya. Prinsip pada tipe ZW ini tidak sama dengan prinsip pada tipe XY, yang mana pada individu berjenis kelamin betina, kromosom kelaminnya ini terdiri dari sepasang kromosom yang berbeda dan diberi simbol ZW, dan sedangkan untuk individu jantan ini kromosom kelaminnya terdiri dari sepasang kromosom yang sama dan biasanya diberi simbol ZZ. Tipe yang keempat yaitu tipe haploid diploid. Tipe haploid diploid ini biasanya terjadi pada serangga dalam ordo Hymenoptera, yaitu semut dan lebah. Nah, untuk contoh yaitu terjadi pada lebah. Lebah ini memiliki 3 jenis, yaitu lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Setelah melakukan perkawinan, seekor lebah jantan akan mati karena testisnya terlepas dan tertanam dalam ovarium lebah ratu. Nah, apabila telur dibuahi oleh sperma yang tersimpan dalam ovarium lebah ratu, maka akan menghasilkan individu diploid yang berjenis kelamin sama seperti lebah ratu, yaitu betina. Dan sementara itu apabila telur yang tidak dibuahi oleh sperma yang tersimpan dalam ovarium lebah ratu, maka akan menghasilkan individu haploid yang berjenis kelamin jantan karena berlawanan dengan si lebah ratu ini yang betina. Terlepas dari tipe-tipe penentuan jenis kelamin, kromosom ini, baik kromosom tubuh maupun kromosom seks, disusun oleh senyawa kimia yang terdiri dari kromatin 60%, protein 35%, DNA dan RNA sejumlah 5%. Nah, protein yang terdiri di dalamnya ini terdiri dari protein histon dan non-histon dengan sifat netral maupun asam. Proses penentuan jenis kelamin ini ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ini merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam menentukan suatu jenis kelamin organisme. Faktor genetik ini ditentukan oleh adanya materi genetik yang berada di dalam gonosom. Sedangkan faktor lingkungan ini berasal dari lingkungan internal sel maupun eksternal sel. Contohnya yaitu suhu lingkungan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pautan seks. Di dalam setiap kromosom, baik kromosom tubuh maupun kromosom kelamin, mengandung sebuah gen. Gen-gen yang terikat pada kromosom kelamin disebut sebagai pautan seks. Pautan seks ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli genetika yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Nah, pautan seks ini menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu bergantung pada di mana gen-gen itu terpaut atau terikat. Pautan seks dapat terjadi pada semua organisme, termasuk manusia dan hewan. Nah, pautan seks ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pautan X dan pautan Y.
Pautan seks kromosom X. Pautan seks kromosom X terjadi jika pewarisan sifat keturunan terpaut pada kromosom X. Contohnya yaitu kelainan genetik yang muncul akibat pautan seks kromosom X. Artinya, baik pria maupun wanita memiliki peluang untuk menderita penyakit ini, yang diantaranya berupa buta warna, hemofilia, anodontia, dan lain-lain. Berbeda dengan pautan kromosom X, pautan seks pada kromosom Y ini terjadi jika pewarisan sifat keturunan terpaut pada kromosom Y. Nah, kromosom Y ini tadi identik dengan individu berjenis kelamin laki-laki. Jadi, kelainan yang terjadi akibat pautan seks ini hanya dapat terjadi pada seorang laki-laki. Misalnya yaitu kelainan hipertrikosis, yang artinya seorang laki-laki nanti akan mengalami kelainan ini. Kalau untuk perempuan tidak mengalami karena perempuan tidak memiliki kromosom Y. Nah, pautan seks dapat terjadi pada manusia maupun hewan. Pada manusia memiliki dua buah kromosom, yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Jadi untuk kelainan-kelainan yang terjadi itu selalu terkait dengan kromosom X maupun kromosom Y-nya. Nah, contoh dalam kelainan yang terjadi pada manusia yaitu adanya gen hemofilia dan hipertrikosis. Untuk hemofilia ini merupakan penyakit genetik yang penderitanya mengalami gangguan pendarahan akibat kurangnya faktor pembekuan darah. Hemofilia ini ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom X. Hemofilia ini hanya dijumpai pada laki-laki karena gen ini bersifat letal terhadap perempuan. Nah, meskipun demikian, bagi perempuan ia akan menjadi carrier atau pembawa sifat dan akan menurunkan kepada anak laki-lakinya. Sedangkan untuk hipertrikosis ini merupakan suatu penyakit genetik yang terpaut dalam kromosom Y. Jadi karena terpaut dalam kromosom Y, maka penyakit ini tidak terjadi pada perempuan karena perempuan tidak memiliki kromosom Y. Selain pada manusia, pautan seks juga terjadi pada hewan. Nah, contoh dari pautan seks yang terjadi pada hewan yaitu adanya warna mata pada lalat buah atau Drosophila melanogaster dan warna bulu pada kucing. Warna mata pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Gen pautan seks pada lalat buah merupakan gen penentu warna mata. Lalat buah yang normal itu matanya berwarna merah. Nah, adanya mata merah ini dipengaruhi oleh gen dominan W yang terpaut pada kromosom X. Sedangkan yang memiliki warna mata putih itu dipengaruhi oleh gen W yang bersifat resesif. Selanjutnya yaitu warna bulu pada kucing. Warna bulu pada kucing dipengaruhi oleh gen yang terpaut pada kromosom X dan dapat menimbulkan warna hitam atau coklat. Kucing jantan dapat memiliki bulu berwarna hitam atau coklat dengan kombinasi warna putih. Hal ini dikarenakan kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X, yang mana satu kromosom X ini berisi gen berwarna hitam atau coklat, sedangkan kucing betina dapat memiliki bulu dengan kombinasi warna hitam, putih, dan juga coklat. Hal ini dikarenakan kucing betina memiliki dua buah kromosom X, yang mana kemungkinan masing-masing dari kromosom ini berisi gen yang berbeda, yaitu hitam dan coklat. Jadi bulunya dapat bervariasi ketiganya. Kalau untuk yang jantan kan hanya hitam atau coklat, sedangkan untuk yang betina dapat coklat, hitam, dan juga kombinasi-kombinasi lainnya. Dari adanya penjelasan mengenai penentuan jenis kelamin dan pautan seks,
Ini menunjukkan bahwa terdapat banyak keragaman pada diri seorang individu dengan individu yang lainnya, dan hal ini menyebabkan di negara kita, khususnya kita sendiri, menjadi beragam dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda, dan menjadikan seperti karakter individu atau ciri khas individu untuk dapat dengan mudah dikenali orang lain. Kalau seandainya tidak terdapat penentuan jenis kelamin, atau misal hanya terdapat satu jenis kelamin, yaitu jantan saja atau betina saja, maka lama-kelamaan makhluk hidup di bumi ini akan punah karena tidak mempunyai variasi di dalam kehidupannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian maupun salah-salah lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita dan semua keluarga kita terhindar dari segala bentuk penyakit dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.